Halo teman-teman Culus, salam jumpa, salam sehat bagi para penonton bola Barcelona FH. Kali ini saya mencoba untuk mengulas pendapat pribadi, opini saya, tentu teman-teman boleh berbeda, tentang Xavi, Pep Guardiola dengan Thomas Tuchel, pelatih Chelsea ya. Bagi saya, secara pribadi, dari 6 bulan terakhir ini, sejak Xavi melatih Barcelona, saya melihat Xavi itu lebih jenius dibandingkan Pep dengan Tuchel. Jadi alasannya tentu teman-teman punya perbedaan pandangan ya. Jadi siapa yang tak mengenal Xavi di sepak bola? Dia tentu adalah maestro di lini tengah Barcelona dan Spanyol ya. Dia adalah gelandang terbaik sepanjang sejarah. Seluruh dunia mengakui itu loh. Dia dalam segala hal jauh lebih hebat dari Pep dan Thomas Tuchel. Jadi sebagai pemain ya. Tentu sebagai pelatih, semua orang punya pandangan berbeda karena Xavi baru melatih tim besar Barcelona baru 5 bulan ini. Tentu banyak orang yang mengatakan pasti jauh lah perbedaan antara Xavi dengan Thomas Tuchel dengan Pep Guardiola. Nah, teman-teman, Anda sudah saksikan pertandingan terakhir di Liga Champions saat City menjamu Atletico dan Chelsea menjamu Real Madrid. Menurut saya disitulah perbedaan untuk sementara waktu. City di bawah Pep tak sanggup mengembangkan permainan dan sangat sulit membongkar benteng kokoh pertahanan Atletico di bawah asuhan Simeone ya pada Liga Champions minggu lalu. Selama 90 menit, pasukan Simeone hampir bertahan total. Kevin De Bruyne mengatakan bahwa ini tim aneh dengan formasi 5-5-0 yang sulit untuk tembus oleh striker manapun. Memang betul pada kenyataannya Atletico hanya mengandalkan serangan balik dan bahkan striker mereka Griezmann dengan Joao Felix itu disuruh bertahan oleh Simeone. Pep hampir putus harapan memang, untung ada De Bruyne yang mencetak 1 gol. Sementara Tuchel lebih parah lagi. Kalah di kandang menghadapi Real Madrid dengan skor 1-3. Tuchel tak mampu menerapkan strategi brilian, malah memasang strategi formasi 3-5-2 yang dianggap banyak pihak sudah karatan dan membuat pemain Chelsea tak sanggup meladeni Madrid di bawah Ancelotti. Pasukan Tuchel kalang kabut menjaga Vinicius Junior dan Benzema di lini depan. Di tengah mereka kalah bersaing dengan Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Mereka seperti klub rapuh berhadapan dengan Madrid. Padahal dua manajer Inggris ini perlu berkaca pada pertandingan sebelumnya karena ini dua raksasa di La Liga. Mereka harus belajar bagaimana mereka bertanding sebelum di La Liga. Di La Liga, dua raksasa ini tumbang berhadapan dengan Barcelona di bawah asuhan Xavi Hernandez. Atletico yang bermain begitu kokoh lini belakang, begitu ringkih berhadapan dengan Barcelona pada Januari lalu di La Liga dengan skor meyakinkan 4-2. Kemenangan besar melawan Atletico itu didapat Barcelona dengan 10 pemain karena Alves mendapat kartu merah. Dan itu menandakan awal kebangkitan Barcelona di Eropa yang di awal musim tak diperhitungkan oleh banyak pihak di bawah Xavi ya. Atletico Madrid kala itu tak bisa menerapkan strategi bertahan lagi karena kemasukan terlalu banyak gol dengan gol Jordi Alba, Aubameyang, Ronald Araujo, dan Pablo Gavi. Xavi menunjukkan kejeniusan menurut saya dengan cara membongkar titik lemah pertahanan Atletico. Meskipun Atletico mencetak gol duluan, tetapi mereka kaget dengan respon cepat pasukan Xavi yang membalas lewat tendangan voli Jordi Alba. Setelah skor penyama kedudukan, Atletico tak bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan Barcelona. Xavi memang jenius menurut saya. Dia bermain dengan intensitas tinggi dan memiliki gaya atraktif, bukan hanya tiki-taka tetapi campur dengan crossing, serangan balik yang begitu mematikan. Dan strategi crossing ini juga menempatkan bola di garis pertahanan lawan itu juga menurut saya sudah di copy paste oleh Pep Guardiola ketika Pep berhadapan dengan Liverpool pada minggu kemarin ya. Itu kelihatan sekali. Jadi Guardiola yang biasanya bermain dengan sangat kaku dengan pola tiki-takanya, tiba-tiba kemarin dia menerapkan pola crossing jauh di titik pertahanan lawan supaya bisa melewati pertahanan Liverpool. Barcelona lawan Real Madrid yang sedang perkasa di La Liga lebih parah lagi.
Barcelona menghempaskan tim yang katanya sedang perkasa itu dengan skor telak 0-4. Kalahnya menyakitkan lagi karena kalah di kandang. Meskipun tanpa Benzema, itu menurut saya bukan menjadi alasan karena sistem dan formasi yang diterapkan Ancelotti saat ini mampu dibaca dengan baik oleh Xavi Hernandez. Nacho Fernandes yang menjadi pemain bek sayap kiri Madrid diobok-obok dan kalah cepat dengan Ousmane Dembele yang mengirim umpan indah kepada Aubameyang yang membuat gol pertama bagi Barca. Vinicius yang katanya menjadi monster bagi klub manapun dikantongi oleh Ronald Araujo yang ditugaskan menjadi bek kanan khusus menjaga Vinicius pada laga itu. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro yang katanya perkasa jika bermain dengan klub manapun, mati gaya berhadapan dengan lini tengah Barcelona di bawah Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, dan Gavi. Pemain depan Madrid apalagi tak sanggup menembus benteng pertahanan Barcelona dikawal Gerard Pique dan Ronald dengan Eric Garcia. Madrid kemudian harus tunduk di depan supporter sendiri dengan skor meyakinkan 0-4. Terlihat di tribun penonton bagaimana Benzema tak sanggup melihat Madrid dibantai ya. Banyak juga penonton Madrid juga satu persatu pulang. Mereka kecewa karena taktik Ancelotti tak berdaya berhadapan dengan masterclass Xavi Hernandez. Guardiola dan Tuchel dibekali pemain-pemain hebat memang dengan harga super mahal. Itu menurut saya menjadi pembeda pertama. Mereka membentuk tim seturut kesukaan mereka karena bos mereka kaya raya, penuh uang. Lihat sederet pemain hebat seperti De Bruyne, Foden, Rodri, Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling, itu semua pemain-pemain mahal. Ada Ibrahim Diaz, lalu ada Cancelo. Semua mereka adalah pemain-pemain top dan pemain mahal. Tuchel juga di Chelsea diberi pemain-pemain hebat oleh pemilik klubnya. Kai Havertz, Lukaku, Jorginho, Kante, dan lain-lain. Dari kualitas para pemain di City dengan Chelsea itu sudah menunjukkan banyak sekali pembeda ya. Mereka memang tim dengan kualitas pemain yang bagus. Jangan juga melihat bahwa era Pep waktu Xavi menjadi pemain ya. Waktu itu Barca, klub kaya raya memang masih di era emasnya. Messi, Xavi, Nesta, Busquets, Puyol, itu masih bagus-bagusnya. Sementara Xavi di Barcelona, dia dibekali banyak utang loh di klub. Dia sudah sangat asik mendapat gaji yang sangat tinggi di klub Qatar Al Sadd. Tiba-tiba dia harus pulang ke Barcelona untuk bisa menyelamatkan klub dari berbagai krisis ya. Pemain-pemainnya pada saat itu pada saat Xavi tiba itu banyak yang cedera ya. Xavi datang pada saat Messi sudah meninggalkan Camp Nou loh, karena Messi adalah jantung permainan Barca selama bertahun-tahun. Belum lagi mengurus ruang ganti yang ditinggalkan Ronald Koeman. Xavi datang pada saat Barcelona compang-camping memang. Xavi dibekali pemain-pemain tua, Gerard Pique 34 tahun, Busquets, Jordi Alba, dan pemain yang masih belia seperti Nico dan Gavi ya. Banyak yang pesimis waktu itu karena menurut mereka Xavi itu datang hanya untuk bunuh diri saja. Dia menggadaikan legendanya dengan keputusan seperti itu, tetapi di luar kemampuan nalar orang, ternyata Xavi membalikan keadaan itu. Mereka bilang dia masih baru, masih latih klub kecil, jadi belum berpengalaman. Banyak juga pengamat mengatakan bahwa Xavi masih baru, masih latih klub kecil di Qatar, belum berpengalaman, sehingga agak susah untuk menjadi sukses di Barcelona. Padahal dia punya sistem loh waktu melatih Al Sadd. Banyak yang pesimis dengan Xavi. Mereka bilang paling banter Barca masuk ke zona champion saja karena waktu Xavi datang Barca terlempar di urutan ke-9. Dan sekarang apa? Barca di urutan kedua, bahkan sedang mengejar Real Madrid loh karena menabung satu pertandingan. Hebat kan? Orang pelatih hebat menurut saya parameternya jelas. Punya sistem, punya formasi bagus, dinamis, sesuai dengan karakter pemain, mampu menerapkan permainan menekan, pressing, menciptakan banyak peluang, memiliki variasi dalam menyerang, mampu menyiapkan pemain menjadi hebat, mampu membangkitkan klub dari krisis dasar menjadi klub yang menakutkan banyak klub. Saya tidak yakin jika Guardiola atau Tuchel atau siapapun yang melatih Barcelona pada saat krisis seperti sekarang bisa membangkitkan klub ini dengan sangat jauh ya, yang membuat klub ini menjadi sangat menakutkan di Eropa. Saya belum melihat itu dari Tuchel dengan Guardiola, tetapi Xavi itu sudah membuktikan bahwa dia datang pada saat Barcelona mengalami krisis keuangan, krisis di ruang ganti, dan juga krisis di lapangan. Banyak pemain juga yang
cedera, dan pada saat itu dia datang. Pada saat dia datang, dia pelan-pelan mengubah Barcelona menjadi tim yang sangat tangguh dan kuat. Mulai dari mengubah ruang ganti dengan berbagai aturan, lalu mulai memberi masukan kepada manajemen bahwa pemain-pemain ini yang harus dia boyong ke Camp Nou. Dia hanya membutuhkan 4 pemain ya, pemain free transfer 3 dengan Ferran Torres dengan harga 55 juta euro. Dia menurut saya pelatih paling berpengaruh dalam sejarah Barcelona loh, karena kedatangannya bukan dalam keadaan klub baik-baik saja seperti zaman Guardiola, tetapi pada saat klub berada di ambang kebangkrutan. Mantan pemain Barcelona yang menjadi pelatih malah menjauh itu, tetapi Xavi datang dengan berbagai risiko ya. Nama besarnya akan sebagai legenda dipertaruhkan, dan setelah itu dia membuktikan bahwa dia mampu untuk membangkitkan klubnya dari krisis. Dan ini menurut saya seorang legenda sejati. Dia datang pada saat klub itu membutuhkan, pada saat klub itu sedang dalam krisis, dan bagaimana dia bisa mengubah krisis menjadi sebuah transformasi. Jadi transformasi Barcelona di bawah Xavi itu menurut saya tinggal momentum saja. Tahun-tahun ke depan Barcelona akan menjadi momok yang menakutkan di Eropa. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ini.